Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Mari kita membuka firman Allah dari Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-44. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka maskullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Satu peristiwa yang besar terjadi, di mana Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah dikuburkan dalam sebuah goa, ternyata bisa bangkit lagi. Kebangkitan Lazarus tentu saja sempat mengagetkan dan menakutkan banyak orang. Karena dia keluar dari kubur itu, kubur di Israel itu tidak ditanam, tapi mayat-mayat disimpan di dalam gua-gua. Karena Lazarus yang sudah bangkit dari kematian, keluar masih dengan dililit dengan kain peluh atau kain kapan. Seperti mumi yang hidup. Kita bisa membayangkan betapa terkejut, kaget, bercampur ketakutan banyak orang yang melihatnya. Tapi peristiwa besar ini terjadi tatkala Yesus melakukan doa yang lain daripada biasanya. Doa Yesus kali ini adalah doa memerintah, menunjukkan bahwa di dalam Yesus ada kuasa, ada kekuatan, dan ada otoritas lebih daripada kuasa dan kekuatan apapun. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia berkata di dalam doanya, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Satu pernyataan iman yang luar biasa di dalam doanya. Banyak orang Kristen berdoa, tapi bukan doa yang berasal dari iman. Doa yang merengek-rengek, doa yang melolong-lolong, doa yang terus-menerus meminta seakan-akan dia tidak percaya bahwa Allah Bapa sudah mendengarkan doanya. Bahkan Allah Bapa sudah mengabulkan apa yang dia doakan. Itu sebabnya banyak doa orang Kristen bertele-tele. Bukan hanya bertele-tele dalam hal perkataan, tapi bertele-tele dalam waktu. Waktu untuk mengalami penggenapan daripada apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaan kita di dalam doa kita. Sampai terulur-ulur begitu lama. Doa orang Kristen menjadi tidak berkuasa. Karena apa? Doa yang tidak berasal dari iman. Tapi Yesus mengetahui bahwa di dalam dirinya ada kekuatan, ada otoritas, yang ada kuasa yang luar biasa, lebih tinggi daripada kuasa, kekuatan, dan otoritas apapun. Itu sebabnya cara berdoanya dia menyatakan atau mengungkapkan doa iman. "Bapa, aku tahu atau aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Padahal sebetulnya yang diminta oleh Yesus apa? Tidak diomong. Yesus minta apa kepada Bapaknya? Yesus tidak berkata kepada Bapaknya secara terperinci di dalam doanya, tapi langsung kepada sasarannya. Maunya doanya dikabulkan oleh Bapaknya. Dan dia yakin betul kalau dia minta kepada Bapaknya, Bapaknya pasti memberinya. Itu sebabnya kata-kata dalam doanya Anda perhatikan. Dia berkata telah mendengarkan aku. Dia tidak berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau pasti akan mendengarkan aku."
Tidak, tapi dia mengatakan, karena engkau telah mendengarkan aku. Begitu yakinnya Yesus akan perkataan doanya di hadapan Allah Bapanya, sehingga dia main potong di dalam doanya. Dia sudah menyatakan bahwa apa yang dia doakan sudah terjadi. Itu sebabnya dia mengatakan telah mendengarkan aku. Mengapa? Sebab Yesus menyadari akan posisinya. Yesus menyadari akan kedudukannya. Yesus menyadari akan otoritas dan wewenang yang Allah Bapa berikan kepada dia. Dan dia berdoa juga karena sekedar untuk membuat orang banyak itu mengetahui. Karena tujuan Yesus akan mengajar iman banyak orang. Bahwa bagi orang yang percaya itu tidak mustahil, segala sesuatu bisa terjadi. Sekalipun orang sudah mati, bisa dihidupkan lagi. Bisa dibangkitkan lagi. Saudaranya yang bernama Maria, dia juga berkata, ya Tuhan, dia sudah mati selama 4 hari. Maria atau Marta yang mengatakan itu? Marta biasa selalu pakai logika dan perasaan, tapi tidak berjalan dengan iman dan tidak berjalan dipimpin oleh roh. Itu sebabnya selalu saja dalam pikirannya itu ada perbantahan. Terungkap dalam perkataannya ketika dia melihat kehadiran Yesus, tapi saudaranya sudah mati selama 4 hari. Dari perkataan Marta itu menunjukkan bahwa Marta tidak yakin akan ada terjadi satu mujizat. Sekalipun gurunya yang hebat, yang luar biasa, dan dia juga kenal gurunya, sudah datang di rumahnya. Tapi dia tidak yakin bahwa saudaranya bisa dihidupkan lagi. Demi orang banyak dan supaya mengajar iman orang banyak itu, Yesus berdoa dengan keras. Padahal walaupun dia tidak berdoa dengan keras, sesuatu yang besar pasti bisa terjadi. Karena kuasa yang ada di dalam Yesus lebih besar daripada masalah yang ada. Dan sesudah itu, apa yang terjadi? Dia langsung berkata kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Dia tidak berlama-lama berdiri di depan goa itu dan berdoa memohon-mohon kepada Bapaknya. Ya Bapa Surgawi yang aku kenal dalam namaku sendiri. Kalau orang Kristen berdoa, ya Allah Bapa yang aku kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus sendiri yang berdoa gimana? Yang aku kenal di dalam namaku sendiri. Aku sekarang memohon supaya Lazarus bisa bangkit. Tolong Bapa, aku tahu bahwa kuasamu besar, kuasamu luar biasa. Mari sekarang urapanmu bekerja dengan dahsyat di dalam Lazarus, dan supaya Lazarus hidup lagi. Dia tidak berdoa bertele-tele dan dia tidak berdoa memohon-mohon, tapi langsung doa profetik. Apa artinya doa profetik? Doa nubuat, doa memerintah. Lazarus keluar. Padahal di dalam goa itu Lazarus sudah hidup atau belum, tidak ada yang lihat. Tapi karena Yesus memakai otoritas yang semestinya dan dia mendudukkan diri kepada tempat yang semestinya, maka apa yang diucapkan Yesus di dalam doanya, sekalipun doa itu adalah doa perintah, terjadi mujizat. Lazarus ternyata tiba-tiba keluar masih dengan dililit kain kafan. Semua orang terheran-heran, dan inilah pengajaran iman yang diajarkan oleh Yesus. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yesus untuk menyadarkan murid-muridnya bahwa sebetulnya kalau engkau percaya kepadaku bahwa aku diutus oleh Allah, maka sebetulnya engkau pun juga punya otoritas, punya hak dan kedudukan yang sama dengan aku. Banyak murid-murid yang sekalipun tiap hari menyertai Yesus, tidak menyadari akan otoritas kuasa yang dipercayakan oleh Yesus kepadanya. Tidak menyadari bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu semua sudah diberikan kepada murid-muridnya. Imannya selalu saja tidak sampai ke sana. Yesus melakukan doa perintah yang berkuasa. Sehingga doa tidak bertele-tele, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada satu peristiwa lain lagi di dalam Markus pasal yang keempat. Ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangkitkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Alam pun dan situasi alam sampai taat kepada Yesus. Mungkin saudara tidak bisa membayangkan betapa paniknya murid-murid Yesus yang pada waktu itu dalam sebuah perahu, dan perahu itu sedang berlayar di danau Tiberias, tiba-tiba diterpa angin. Bagi Anda yang belum pernah ke Israel tidak bisa membayangkan ini. Tapi kalau Anda sudah pergi ke Israel, kemudian Anda diajak naik perahu mengelilingi danau Tiberias, dan tiba-tiba di tengah danau itu nanti kita akan diterpa oleh angin badai. Baru Anda bisa membayangkan, wih ternyata ngeri juga ini angin. Nah heran kalau murid-murid pada waktu itu betul-betul ketakutan. Apalagi di saat badai mengamuk dan mulai menerpa perahu mereka, air dan ombak mulai masuk dalam perahu mereka, Yesus malah enak-enak tidur di buritan. Saya 2 kali ke Israel. Saya pada waktu belum ke sana, saya bisa membayangkan tapi tidak bisa ikut merasakan bagaimana paniknya dan ketakutan murid-murid Yesus pada waktu perahu mereka dihantam badai. Karena saya belum lihat situasinya. Saya belum bisa merasakan bagaimana kencangnya angin di padang gurun. Tapi begitu saya ke sana, kami diajak naik perahu mengelilingi danau Tiberias atau Galilea itu. Dan pada waktu itu di tengah danau tiba-tiba angin berembus padahal tidak sekencang dahulu. Angin begitu dingin dan kencang sekali, baru saya menyadari. Langsung saya diingatkan kepada peristiwa di mana murid-murid Yesus itu ketakutan pada waktu perahunya diterpa oleh badai. Begitu kuat, dan kadang-kadang air itu berputar karena angin begitu kencangnya. Padang gurun tidak ada yang bisa menahan kekencangan dari mengalirnya angin karena jarang pohon dan sebagainya. Padang gurun itu tandus. Itu sebabnya sekali angin bertiup, tidak heran kalau perahu pun bisa digoncangkannya, bahkan bisa ditenggelamkannya. Tapi pada saat situasi yang sangat mengerikan, ternyata Yesus enak-enak tidur. Sampai mereka berteriak kepada gurunya, Tuhan kenapa kau biar kita akan binasa? Tapi Yesus tahu mereka tidak akan binasa. Karena apa? Kuncinya, Yesus menyadari kedudukannya bahwa dia adalah utusan daripada Allah Bapa. Di tangan dia ada otoritas, kuasa dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Dengan iman itu sebabnya langsung dia hardik angin itu. Hai badai, tenang dan diam. Langsung badai dan angin nurut. Tidak lama pada saat Yesus ngomong langsung nurut, sampai orang banyak termasuk murid-muridnya itu terheran-heran. Ini orang apaan ya? Alam pun sampai nurut sama dia. Angin pun sampai nurut kepada dia. Sekali lagi, Yesus melakukan doa profetik. Dan apa saja yang dia perintah, nurut kepada perkataannya. Sekarang kalau Anda dan saya sudah dilahirkan baru, kita semuanya kalau ditanya, di mana Tuhan Yesus? Oh, ada di dalam hati saya. Yesus tinggal di dalam hati saya. Allah Bapa ada di dalam saya. Roh Kudus ada di dalam saya. Bahkan kuasa yang sama yang Allah berikan kepada Yesus juga sudah diberikan kepada kita. Apakah Anda mau mengalami hal seperti itu? Sekali Anda ngomong dalam doa dan doa itu perintah, tak perlu berdoa bertele-tele, langsung terjadi sesuatu. Hei setan, keluar dalam nama Yesus, langsung keluar. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berlama-lama. Apalagi kalau kita ditolong oleh karunia marifat, karunia membedakan roh, kita tahu yang ada di dalam diri orang itu roh apa. Saya melayani seorang nona. Nona itu sebetulnya dari keluarga yang kasihan sekali. Langsung ketika saya mendengar sekelumit kisahnya dari keluarga yang kena kutuk. Nah, apa penyebab kutuk itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika saya mengetahui bahwa kisahnya, bapaknya mati karena kecelakaan. Mamanya jadi lumpuh karena kecelakaan. Tulang punggung retak, hancur, sehingga dia mengalami kelumpuhan. Kemudian 2 anaknya stres. 1 anaknya perempuan terlibat narkoba. Sampai akhirnya dia berhubungan dekat, sampai pacaran dengan seorang pria. Tadinya pria itu ngaku bahwa dia belum punya istri. Ternyata sesudah dihamili, dan dengan tenang berkata, aku mau mengawini kamu. Aku mau bertanggung jawab untuk perbuatanku. Kalau kamu pindah agama, saya mau kawini kamu. Tapi puji Tuhan, dalam keadaan dosa yang sudah begitu dalam menyeret anak perempuan ini. Dia sudah kena putau dan sebagainya, bukan hanya ekstasi, sudah masuk ke putau, sering fly karena putau itu. Tapi tetap dia akhirnya ingat Tuhan Yesus. Dia ambil keputusan, aku tidak mau menikah dengan dia. Saya mau tetap terima Yesus. Sebelum saya doakan, saya bilang, betul kamu mau bertobat?
Kalau kamu mau bertobat, saya mau tolong kamu. Sebab sebetulnya kamu sudah jadi orang Kristen sebelum kamu lakukan semuanya ini. Dan sedikit banyak kamu sudah tahu firman Tuhan. Sedikit banyak kamu pernah mengenyam kemanisan dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kamu bisa tertipu oleh setan. Karena apa? Kamu mengarahkan kemauanmu untuk kompromi dengan bujukan setan. Ya, tapi dia mau menyadari hal itu dan dia memang betul-betul mau bertobat kepada Tuhan Yesus. Tapi sekarang masalahnya adalah kenapa keluarga itu begitu banyak mengalami malapetaka. Sepertinya tidak masuk di akal. Seperti sebuah sandiwara yang dikarang oleh manusia. Tapi terjadilah dalam keluarga itu. Ketika kemudian saya berbincang-bincang dengan mamanya dan dengan ibu yang mengantar orang itu. Mereka menceritakan kisah kejadian tragis yang dialami oleh suami istri ini dalam mengalami kecelakaan. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kenapa mereka kena penumpasan? Karena dari keturunan mereka, kakek neneknya ada yang jadi dukun. Ternyata mertuanya itu adalah dukun. Oke, kalau begitu langsung Roh Kudus memberitahu bahwa itu ada ikatan janji yang dilakukan oleh mertuanya sehingga mendatangkan penumpasan. Ikatan janji kepada kuasa-kuasa kegelapan pada waktu dia mau minta ilmu atau kekuatan itu supaya jadi orang sakti. Saya layani dulu putrinya. Saya cabut terlebih dahulu meterai daripada kakek neneknya dari pihak papahnya yang menjadi dukun. Dan kemudian saya putuskan ikatan batinnya, perjanjiannya saya batalkan dalam nama Yesus. Sekarang aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tiba-tiba mulai tidak lama lagi mulai manifestasi. Dan akhirnya saya lepaskan semuanya sampai bersih total. Dia mengalami pemulihan hati dan dia mengalami pelepasan. Saya lihat wajahnya mulai cerah ceria dan kemudian saya nasihatkan, kamu harus mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Ya Bu, saya mau. Oke. Singkat cerita, saya kemudian melayani maminya. Nah, ketika melayani maminya inilah saya lepaskan juga dari ikatan janji yang dilakukan oleh mertuanya terhadap keturunannya ini. Dalam nama Yesus, sementara saya tengking itu roh mertuanya dan ilmu-ilmunya, saya cabut meterainya. Tiba-tiba Roh Kudus memperlihatkan kepada saya, itu yang dimiliki oleh mertuanya. Ada keris mertuanya untuk dapat ilmu itu sering semedi di dalam goa-goa dan minta juga berkat dari Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Dalam nama Yesus aku perintahkan keluar. Maminya manifestasi, mengalami pelepasan. Ternyata memang betul, mertuanya tuh masih punya keris. Dan dulu juga terlibat penyembahan dengan mertua laki-laki yang sudah meninggal. Sekarang mertua perempuannya itu masih hidup. Dengan adanya ikatan janji ini memberi peluang roh-roh jahat yang lain yang membuat si anak perempuan ini mau mati, terus bahkan mau menggugurkan kandungannya, frustrasi, depresi dan sebagainya, masuk semuanya. Tapi karena saya layani pelepasan dan mereka mengalami pelepasan, puji Tuhan. Dengan gampang sekali perintah, sekali bentak, roh-roh itu nurut. Dan sekali berdoa, Roh Kudus langsung memimpin kita untuk mengetahui apa akar permasalahan sehingga terjadi seperti ini. Saudara, bagaimanapun ketika kita sekarang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, Yesus ada di dalam hati kita. Dia ingin melihat kita seperti Dia, mempunyai kekuatan kuasa yang sama dengan dirinya. Bahkan mendudukkan diri kita seperti Dia didudukan oleh Allah Bapa di sebelah kanannya. Sehingga kita juga memakai otoritas yang sudah diberikan oleh Allah Bapa sejak kita percaya kepada Yesus. Banyak orang Kristen tidak mau mendudukkan dirinya kepada tempat yang sudah disediakan Allah baginya. Banyak orang Kristen mau merendahkan diri berada di dalam kubangan. Terus-menerus mau turun dalam hadirat Allah karena keinginan daging, karena emosi, karena perasaan, karena sibuk dengan diri sendiri. Karena kesandung ini, karena kesandung ini, karena dosa itu, karena dosa ini. Sehingga dia tidak duduk di tempat yang semestinya. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia punya otoritas yang sama diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Sehingga orang Kristen banyak mengalami kekalahan. Kita bisa mempunyai perkataan yang berkuasa. Sehingga kita berkata, melakukan perkataan perintah di dalam doa kita. Melakukan perintah, mengatakan perintah kepada kuasa roh-roh jahat. Langsung terjadi sesuatu kalau kita sadar diri bahwa kita adalah anak Allah yang punya kuasa, kekuatan dan otoritas yang sama. Seperti apa yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Nah, kita harus mulai siap bergerak dalam dimensi baru yang penuh dengan kuasa. Dari doa dan otoritas yang sudah diajarkan oleh Yesus. Sebetulnya kenapa sih Yesus perlu berdoa berteriak? Padahal dia sudah tahu bahwa pasti keinginan hatinya dan permintaannya itu selalu dikabulkan oleh Bapaknya. Tapi mengapa dia perlu berteriak? Satu hal, dia berdoa berteriak demi mengajar orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya dia perlu berkata,
Bapa, aku selalu bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tapi demi orang banyak ini, kalau tadi kita baca doanya Yesus, aku perlu berkata seperti ini. Aku perlu berdoa berteriak kepadamu. Padahal aku tahu engkau sudah memberikan apa yang dikenal hati saya, yaitu Lazarus yang mati supaya bangkit. Nah, Yesus sudah mengajarkan hal itu kepada kita. Dan Yesus juga sudah menyadarkan kita bahwa dia tinggal tetap selama-lamanya di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sejak kita mengundang dia masuk di hati kita. Banyak orang kesan merasa ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya doanya penuh dengan keraguan-raguan. Doanya penuh dengan kebimbangan. Apakah Tuhan mendengarkan saya? Apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan mengabulkan doa-doa saya? Ada begitu banyak kebimbangan, keraguan-raguan dan bahkan perbantahan di dalam otaknya. Padahal Yesus mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Sampai kapan? Sampai dia datang kedua kalinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Supaya apa yang sudah dipercayakan oleh Allah Bapa kepada dia semua pindah transfer kepada kita. Coba perhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, enak banget kalau baca janjinya Yesus. Kelihatannya gampang, tapi kok mana Tuhan? Saudara, bukan Tuhan yang mengingkari janjinya. Tapi betulkah engkau tinggal di dalam dia dan firman-Nya tinggal di dalam Anda? Firman yang tinggal di dalam kita itu bukannya sekedar kita mendengar firman dari khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajaran tertentu. Bukan hanya sekedar kita membaca firman. Bukan hanya sekedar kita hafal ayat firman Tuhan. Tapi yang dikatakan firman itu tinggal di dalam kita adalah firman itu tinggal dan tidak pernah beranjak dari alam pikiran kita sampai pikiran kita yang salah, yang tidak sesuai, tidak cocok dengan apa kata firman Allah itu terhalau. Sebelum pikiran Anda dirubah total oleh firman, berarti firman itu belum tinggal di dalam Anda. Itu sebabnya Anda dikuasai penuh dengan kebimbangan, keraguan-raguan dan ketidakpastian. Orang kesenang pikirannya belum dirubah total oleh firman Allah ketika dia menghadapi problem. Dia tidak tahu, apa sebetulnya sih rencana Allah kepada saya? Kenapa saya menghadapi problem begini? Kenapa saya menderita? Dan kalau kehendak Allah saja tidak tahu, apalagi jalan keluarnya. Apalagi kemenangan janji-janji Allah yang diberikan kepada dia. Sebab pikiran kita masih diisi oleh masalah, bukan diisi oleh firman. Kalau pikiran kita sudah betul-betul dirubah total oleh firman Tuhan, tidak ada lagi pikiran kita sendiri, tidak ada pikiran yang berdasarkan teori dunia, filsafat manusia, betul-betul oleh firman itu, maka ketika kita menghadapi problem, kita akan tahu kehendak Allah di balik problem itu dan kita akan mengetahui jalan keluarnya. Kita akan tahu jawaban Bapa untuk menyelesaikan masalahmu itu seperti apa. Karena jawaban Bapa di mana? Di dalam firman. Jadi gampang, Anda tidak perlu sibuk-sibuk cari hamba Tuhan yang peka dengar suara Roh Kudus untuk menjawab masalahmu. Asal pikiranmu sudah berubah dengan firman, engkau tahu, oh ini ada masalah, jawabannya adalah seperti ini. Kau tahu firman Allah yang bilang. Nah jadi saudara, banyak orang kesan hanya jadi pendengar firman, pembaca firman, tapi firman itu belum tinggal di dalam hidupnya. Firman itu belum tinggal di dalam dirinya sebab banyak pikiran orang kesan belum berubah oleh firman itu. Oh yang mendengar firman khotbah aja sampai matanya melotot, sampai sungguh-sungguh, sampai manggut-manggut. Karena banyak firman yang gak nyantol di otaknya. Apalagi dengar khotbah sambil cengengesan, sambil bergurau dengan teman-temannya. Bagaimana firman bisa masuk merubah otaknya, merubah cara berpikirnya. Itu sebabnya biarkan firman itu sekarang menjadi hidup. Segala pikiran yang salah dibabat habis oleh firman itu. Maka Anda bisa dikatakan bahwa firman itu tinggal di dalam dirimu. Lihat kalau engkau mempunyai iman yang teguh dan tidak tergoncangkan oleh apapun. Sebab firman itu di atas segala-galanya. Semua berlalu dan semuanya bakal hancur, binasa, tidak ada sisanya. Tapi firman Allah itu tinggal tetap. Nah itu sebabnya
Kita perlu berakar dengan kuat di dalam firman-Nya. Atau firman itu sampai mengakar kuat sekali di dalam pikiran kita. Sebab kita tahu bahwa Yesus dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu sebenarnya berasal daripada Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi sekarang firman Allah itu sudah dijelmakan oleh Allah Bapa jadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman Allah sendiri. Jadi sungguh sangat bersyukur kalau kita tuh bisa percaya kepada Yesus. Bisa percaya kepada Yesus berarti engkau percaya kepada Allah Bapa yang sesungguhnya. Ada seorang yang bernama Yesus rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk jadi tumbal dosa saudara dan saya. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Itu sebabnya tidak heran kalau perkataan Yesus, tindakan Yesus, pekerjaan Yesus itu semuanya adalah hasil daripada keberadaan Bapa yang hidup di dalam Dia. Karena Bapa hidup dalam Yesus, maka semua yang dikatakan Yesus, semua yang dilakukan Yesus, semua yang dikerjakan Yesus adalah pekerjaan, perkataan, dan tindakan Bapa. Sekarang sama halnya kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam saudara dan saya. Sebetulnya semua perkataan Yesus, semua tindakan Yesus, semua pekerjaan Yesus itu harus bermanifestasi dalam hidup kita. Bukan lagi perkataan kita sendiri, bukan lagi tindakan kita sendiri, bukan lagi pekerjaan kita sendiri, tapi semuanya berasal daripada Dia dan merupakan manifestasi keberadaan Dia di dalam hidup kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mau berpikir ke sana. Akunya masih terlalu tinggi, egonya masih duduk jadi raja di tahta hatinya. Kalau engkau mau mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang terjadi dengan Yesus, engkau harus menurunkan egomu. Turun tahta dari kursi hatimu. Dia turun tahta, biarkan sekarang Yesus yang memerintah di dalam hatimu. Engkau mengosongkan dirimu begitu rupa seperti Yesus mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba. Sampai dia taat mati di kayu salib. Tapi pada akhirnya Allah meninggikan dia, memuliakan dia, sampai memberikan nama di atas segala nama. Dan Allah membuat semua lidah nanti mengaku Yesus adalah Tuhan dan semua lutut bertelut menyembah kepadanya. Allah akan meninggikan kita kalau kita juga hidup seperti Yesus. Sudah saatnya kita bukan menjadi orang Kristen yang beragama saja. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa pendudukan diri yang ada di dalam Yesus. Pengosongan diri apa yang ada dalam Yesus itu nampak sekali manifestasi Allah Bapa di dalam dirinya. Sampai dia mengatakan, Dia yang mengutus aku, menyertai aku. Dia tidak membiarkan aku seorang diri sehingga aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Artinya apa yang dia perbuat selalu itu yang berasal dari Bapaknya, bukan kemauannya sendiri. Mungkin kalau maunya Yesus secara daging, dia digantung di kayu salib, walaupun dia tidak berbuat dosa, dia marah besar. Dia protes, dia berontak. Dia tidak terima diperlakukan tidak adil seperti itu. Tapi karena dia mengosongkan dirinya, betul-betul dia hanya bertindak, berbuat sesuai dengan perkenan Bapaknya. Maka hal itu bukan masalah bagi dia. Yohanes 10 ayat 38. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini Tuhan Yesus mau menyadarkan banyak orang yang betul-betul degil hatinya. Sudah melihat hal-hal supranatural yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus dan itu tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Tetap saja tidak mau percaya. Ada yang buang muka, ada yang ngomongin jelek-jelek, ada yang sinis, memberikan komentar-komentar negatif, ada juga yang menghujat Yesus dan sebagainya. Tapi dengan tenangnya Yesus menyadarkan mereka dengan berkata, kalau kamu tidak mau percaya kepadaku, itu tidak masalah. Aku tidak menuntut hormat dari manusia. Aku tidak menuntut orang untuk percaya kepadaku, tapi setidak-tidaknya kamu itu percaya karena pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh Allah Bapa. Bahwa di dalamku itu betul-betul ada penyertaan Allah Bapa.
yang sungguh-sungguh nyata. Kamu tidak mau percaya kepada aku, tidak mau terima aku, tidak apa-apa. Tapi kamu paling tidak percaya kepada Allah karena pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Saudara, bagaimana sebenarnya kita dituntut oleh dunia. Untuk dunia mau percaya kepada Yesus. Dia tidak mau percaya kepada Anda, no problem. Jangan tersinggung. Kalau memberitakan Injil atau mendoakan orang atau melayani orang tidak mau percaya kepada Anda, mungkin menolak Anda, mungkin merendahkan Anda. Tidak usah tersinggung, tidak usah marah, tidak usah kecewa, tidak usah mundur dari pelayanan. Tidak usah mundur dari penginjilan. Terus cari jiwa baru. Tapi paling tidak, kalau Anda mengerjakan persis seperti dulu Yesus kerjakan kepada orang-orang yang sedang punya masalah. Nah, biarlah orang itu percaya kepada hasil pekerjaan Anda. Itu akan membuat mereka sadar, oh betul-betul ini orang Kristen itu punya kuasa. Betul-betul Yesus yang dia omong kepada kita itu betul-betul hidup karena nyata melalui pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Jadi memang kalau kita melayani orang lain, kita memberitakan Injil, entah kita menyembuhkan orang sakit, entah kita melayani pelepasan dan sebagainya, mendoakan orang lain, itu bukan untuk mencari hormat buat diri sendiri. Tapi setidak-tidaknya kita akan buat orang itu percaya dan berbalik bertobat kepada Yesus. Karena apa? Melihat pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan. Tapi kalau engkau tidak pernah melakukan apa-apa, orang sakit pusing aja didoain Anda tidak pernah sembuh-sembuh. Sampaiannya ya udahlah, tidak tahu lagi dah. Minum aja dah biasa, kamu sembuh pakai obat apa? Bagaimana mereka akan percaya dengan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri? Apalagi percaya kepada Yesus dan yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Walaupun Anda sampai berbusa cerita tentang, kasih Yesus luar biasa. Oh, dia mati di kayu salib buat kita. Oh, saya mengalami kasih yang luar biasa. Oh, saya pernah sakit disembuhkan ini. Tapi dia, aku pusing aja minta didoain kamu ndak sembuh-sembuh. Yesus dengan hikmatnya dia menyadarkan banyak orang yang degil hatinya, yang sombong, tegar tengkuk, keras kepala, keras hati, ditutupi oleh roh dunia, digelapkan oleh kuasa-kuasa dunia. Dengan cara apa? Kamu ndak percaya kepada aku ndak apa-apa, tapi paling tidak lihat nih, pekerjaan-pekerjaan aku lakukan itu menurut kamu tuh berasal dari siapa? Dari aku sendiri? Ndak mungkin. Kalau ini bukan berasal daripada Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Sampai orang akhirnya berbalik. Percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Nah saudara, walaupun masih banyak yang mengeraskan hati, tapi Yesus mengajar kita malam hari ini. Bagaimana hidupmu itu bisa membuat orang lain percaya kepada Yesus. Paling tidak melihat pekerjaan-pekerjaan yang Anda lakukan. Tapi kalau satu pekerjaan pun di dalam diri Anda, tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain bahwa Anda itu percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Bahwa Anda itu punya otoritas, bahwa Anda itu punya kuasa supranatural, bahwa Anda itu punya iman kepada anak Allah. Anak Allah yang diberikan hak wewenang dari Allah Bapa. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus? Apa yang bisa diandalkan di dalam diri Anda? Kena urapan sih, kena urapan jalan terus. Paling senang digoncang-goncang urapan. Tapi hasil sesudah kena urapan, apakah kau menyatakan pekerjaan-pekerjaan Yesus itu dalam hidupmu? Itu yang menjadi masalah dalam kekristenan Anda. Anda dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk menyatakan kepada dunia. Paling tidak kalau kamu tidak percaya omonganku, kamu percaya karena apa yang aku kerjakan ini. Ini tidak bisa kerjakan oleh manusia biasa nih. Kecuali siapa? Anak Allah yang maha tinggi. Nah jadi saudara, jadilah orang Kristen yang penuh kuasa. Sekarang Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas sekali Yesus mengatakan, aku ini melakukan bukan dari diriku sendiri. Tapi dia yang melakukannya karena dia diam di dalam aku, dia yang mengerjakannya. Jadi tidak heran kalau ada firman Allah yang mengatakan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku kata Tuhan. Kalau engkau mampu membuktikan pekerjaan-pekerjaan Allah itu sendiri dan melalui hidupmu di depan mata orang lain, maka itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena kepandaianmu, tapi oleh karena dia berdiam di dalam diri Anda. Dia yang melakukannya. Roma mengatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia. Tapi walaupun semuanya dari dia, oleh dia, untuk dia, loh kita ini kebagian apa? Tetap kebagian kemuliaannya. Coba kalau sekarang Anda yang dipakai oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit, yang disebut-sebut selain Tuhan Yesus siapa? Nama Anda juga kan?
Memang Tuhan Yesus yang melakukannya, tapi melalui siapa? Melalui kita. Nah, kita kebagian kemuliaannya. Nah, Tuhan juga akan menyatakan kemuliaan itu kepada saudara dan saya. Walaupun dia berkata segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia, tapi tetap kita akan ditinggikan pada waktunya dan kita dimuliakannya. Yohanes 5 ayat 19-20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Saudara, sekali lagi ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus melakukan segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Bapa. Allah Bapa sengaja mengajari Yesus dan mendemonstrasikan pekerjaannya kepada Yesus dan bekerja di dalam Yesus. Supaya Yesus tahu dan dunia tahu bahwa Allah Bapa mengasihinya. Allah Bapa mengutus dia. Bahkan Allah Bapa belum puas sampai di situ saja. Dia akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Begitu juga Yesus akan bekerja di dalam Anda semaksimal mungkin sesuai dengan takaran kemauan Anda untuk dipakai oleh dia. Dan dia bahkan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi, menunjukkannya kepada kita. Karena untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Karena untuk menunjukkan keberadaan dirinya di dalam kita. Sama dengan Allah Bapa menunjukkan keberadaannya di dalam diri Yesus. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bagaimana dunia melihat Yesus tinggal di dalam kita? Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Nah, jadi saudara, bahkan Yesus akan menunjukkan lagi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Tidak heran kalau dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Nah, sekarang dalam Kolose 2 ayat 9-10. Kolose 2 ayat 9-10. Kita baca 2-3. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Luar biasa. Di dalam Kristus itu sudah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau kita sekarang tinggal di dalam Kristus berarti kealahan Bapa, Anak dan Roh Kudus semuanya berdiam di dalam kita. Apa yang ada di dalam Yesus semuanya pindah ada di dalam kita. Amin. Anda tidak orang Kristen yang tidak punya apa-apa atau tidak ada apa-apanya. Jangan suka merendahkan hati tapi tidak rohani. Kelihatannya religius tapi itu sebenarnya tipuan setan. Kalau ngomong ya aku ini orang Kristen yang tidak ada apa-apanya. Sampai dibawa dalam doa. Tuhan tolonglah hamba. Hamba ini manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Kok tidak ada apa-apanya gitu. Roh Kudus paling tidak ada di dalam diri Anda. Tapi firman Allah mengatakan lebih tegas lagi bahwa bukan hanya Roh Kudus tapi kealahan Bapa dan kealahan Anak semua ada di dalam Anda dan saya. Jadi kurang apa? Coba kurang apa? Ini harus pindah nih, bergeser nih pikiranmu. Kalau pikiran kita sekarang mempercayai seperti itu, oh engkau punya iman yang luar biasa, perkataanmu juga jadi berkuasa. Nggak terus sibuk mengeluh, terus kurang duit ngeluh, suami begini ngeluh, suami begitu ngeluh, nuntut terus sama suami, nuntut terus sama orang lain supaya mengerti. Saudara bertobat. Jadi orang Kristen jangan terlalu manja, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Amin. Kalau Anda manja, Anda cengeng, Anda menuntut ini dan menuntut itu, Anda akan dipermainkan oleh setan-setan. Anda tidak akan pernah mengalami kemenangan, tapi Anda akan mengalami kekalahan terus-menerus. Kita ini adalah laskar Kristus yang gagah perkasa. Firman Tuhan mengatakan, berdirilah teguh dan bersikaplah seperti laki-laki. Laki-laki itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi bertobat nih. Jangan nangis-nangisan melulu, jangan merasa tertolak melulu, jangan merasa kecewa melulu, jangan merasa terhina melulu, jangan mengasihani diri sendiri terus-menerus melulu. Tahu tidak bahwa di dalam diri Anda sudah ada seluruh kepenuhan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Semua yang menjadi kekayaan harta milik mereka semua ada di dalam kita. Ya, sekarang Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama.
2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan juga kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau begitu, kalau kita juga diberikan tempat yang sama seperti Yesus, kita ada di mana? Di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan turun dari situ. Dudukkan posisimu pada tempat yang semestinya. Jangan mau ditipu oleh setan bahwa engkau adalah manusia lemah, manusia penuh dengan cacat dan celah, manusia tak berdaya, manusia yang tidak punya kuasa untuk berdoa. Jadi kalau berdoa untuk masalah pembantu aja, cari-cari hamba Tuhan tuh doain dia dapat pembantu yang baik. Saudara, kadang-kadang saya heran. Ada orang begitu jauh-jauh dari Jakarta, dari kota mana, telepon kepada saya sudah malam hari, hanya minta didukung doa apa? Tolong dong doain supaya Tuhan mengirimkan pembantu yang betah tinggal dengan saya. Ya, pembantu aja minta didoain sama hamba Tuhan jauh-jauh, bayar interlokal aja sudah berapa coba. Tapi iya kok kebangetan amat gitu loh. Saya sih kayak begitu akan tertawa. Doa sendiri. Kalau ibu ndak cerewet, ndak judes ya pembantu bakal betah, saya bilang. Ya tapi kini mau lebaran udah, kalau mau lebaran saya sepaneng deh. Sepaneng deh, saya panik pembantu sudah mau pada pulang. Sudah kadang-kadang saya mengelus dada. Ya cuma kayak begitu saja sampai cari cara hamba Tuhan yang punya karunia marifat, karunia membedakan roh, bisa dengar suara Tuhan. Supaya ditanyakan oleh Tuhan, kemana saya harus cari pembantu itu. Aduh saudara, sungguh sangat merendahkan kealahan Bapa, Allah, Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam kita. Pakai keberadaan mereka untuk melakukan pekerjaan yang lebih dahsyat dan pekerjaan yang luar biasa. Jangan hanya untuk cari pembantu. Pembantu gampang kalau engkau sabar, penuh hikmat Allah, penuh dengan kasih, dan tidak judes. Ya pembantu betah gitu loh. Masa pembantu sampai minta hamba Tuhan yang peka dengan Roh Kudus. Hebat betul. Yang bener aja lah. Maksudnya kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus diam bersama-sama di dalam kita. Supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia biasa. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat-mujizat. Memang kayaknya gila-gilaan dan lucu. Kalau orang itu hidup di dalam firman Allah dan hidup di dunia supernatural. Tapi justru yang lucu dan gila-gilaan itu mengejutkan dunia. Bikin heboh dunia. Sekarang yang bikin heboh apa? Iman kita kepada anak Allah. Seluruh kepenuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada di dalam kita, termasuk untuk melakukan pekerjaan yang besar dan mulia seperti itu. Ya, itu sebabnya kita harus menuju ke sana. Sehingga kita sekarang bisa memperoleh kuasa, otoritas, dan kekuatan yang luar biasa. Kita bisa minta apa saja, bahkan kita mengatakan apa saja terjadi. Kita bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih luar biasa lagi, lebih besar lagi daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, tahu tidak bahwa kita sekarang berada dalam suatu hubungan yang intim sekali dan tinggal di dalam Kristus. Sejak apa? Kita menyadari kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Dia. Buang segala kebimbangan, keraguan-raguan, tidak percaya, perasaan tidak layak, kecil, minder, rendah diri, tidak punya apa-apa, manusia biasa. Buang semuanya. Kalau engkau mulai berpikir sama seperti firman Allah, berarti engkau juga berpikir sama seperti Yesus Kristus. Engkau juga berpikir sama seperti pikirannya Allah Bapa. Dan perkataanmu menjadi berkuasa, doa-doamu juga berkuasa. Engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mulia. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung.
pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.